Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala Sari dari kelas 17A NIM 173145353032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang telah Bapak Masyuri berikan di perkuliahan dengan mata kuliah pengendalian penyakit tropis. Pertama, saya akan memaparkan materi tentang penyakit tropis. Penyakit tropis adalah penyakit yang lazim terjadi di daerah tropis dan subtropis. Istilah ini juga sering mengacu pada penyakit yang berkembang di wilayah panas berkondisi lembab, seperti malaria, demam berdarah, dan kusta. Sifat penyebab penyakit tropis adalah lingkungan fisik, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan biologis dari faktor penyakit. Berikut saya akan memaparkan materi tentang mikroba dan timbulnya penyakit. Pada awalnya, mikroba ini masuk ke dalam tubuh lalu berkembang biak dalam tubuh, kemudian menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit yang disebut infeksi. Gejala klinik sebagai akibat adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau biasa disebut kelainan patologi reversible atau sembuh. Tetapi ada juga dengan gejala sisa atau kelainan patologi irreversible dan infeksi primer, infeksi yang pertama, dapat pula memudahkan terjadinya reinfeksi atau infeksi ulang oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder atau infeksi kedua oleh mikroba jenis lainnya. Pada penyakit tertentu, seorang dapat mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala. Baiklah, adapun beberapa cara penularan penyakit infeksi. Yang pertama itu melalui kontak jasmania atau personal contact. Yang kedua, melalui makanan dan minuman. Ketiga, melalui serangga, dan yang terakhir melalui udara. WHO menyatakan bahwa COVID berasal dari nama virus SARS-CoV-2. COVID ini sudah terjadi pada tahun 2002. Virus ini mirip dengan yang sekarang, tapi yang membedakan adanya 50% dari materi genetiknya sehingga disebut SARS-CoV-2. COVID ini disebabkan oleh hewan, yaitu kelelawar yang awalnya kejadiannya di Wuhan pada akhir 2019. Itulah kenapa dikatakan COVID-19. Salah satu yang perlu kita ketahui, ukuran rata-rata virus berada di takaran nanometer. Jadi kita bayangkan betapa kecilnya virus corona ini. Virus itu jauh lebih kecil dibandingkan bakteri, sedangkan bakteri berada di takaran mikrometer. Jadi jauh perbedaannya bakteri dengan virus dari segi ukurannya. Banyak di sosial media yang memperlihatkan bermacam-macam gambar dan warna pada SARS-CoV-2 yang berada di seluruh dunia. Bisa kita lihat banyak warna yang mengindikasikan bahwa virus yang awalnya di Wuhan ini sudah banyak variannya. Kenapa? Karena laju mutasi virus ini sangat cepat sehingga dalam waktu yang singkat sudah banyak variannya. Semisalnya Amerika membuat vaksin dan variannya berbeda dengan varian SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia, maka vaksin itu tidak bisa digunakan di Indonesia karena jenis virusnya berbeda. Jadi kita harus lihat jenis virus yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Walaupun virus sama, namun secara genetiknya sudah diperlihatkan perbedaannya. Jadi kemungkinan SARS-CoV-2 yang di Amerika berbeda variannya dengan SARS-CoV-2 yang berada di Indonesia. Berdasarkan ilmu pengendalian infeksi, ada 3 cara penularan penyakit COVID. Yang pertama yaitu droplet-borne, artinya menular secara percikan. Yang kedua yaitu kontak-borne, artinya menular lewat kontak. Dan yang ketiga yaitu airborne, artinya menular lewat udara. Secara umum dapat dipahami bahwa pintu masuknya virus adalah mata, hidung, dan mulut. Kenapa kita harus menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter? Karena kemampuan droplet untuk sampai ke orang lain itu adalah 1,5 sampai 2 meter. Maka cara terbaik adalah physical distancing atau jaga jarak. Banyak pertanyaan dari warganet mengenai kenapa hanya manusia saja yang terkena, kenapa bukan hewan atau tumbuhan, padahal semua makhluk hidup. Karena ada yang disebut reseptor. Reseptor ini adalah bagian dari tubuh manusia yang menangkap virus. Reseptor ini
khususnya untuk SARS-CoV-2 disebut dengan ACE2. ACE2 ini hanya terdapat pada manusia. Kenapa bisa menyerang paru-paru dan menimbulkan kematian? Karena reseptor ini yang paling banyak berada di alveolus, bagian terkait dari paru-paru. Karena adanya reseptor yang menangkap virus sehingga terjadi peradangan yang luar biasa di dalam alveoli, yang menyebabkan kurangnya suplai oksigen yang masuk ke paru-paru dan tidak terjadi pertukaran oksigen dan CO2 sehingga mengalami kesulitan bernafas, akhirnya orang meninggal dunia. Sterilisasi adalah proses mematikan mikroorganisme yang hidup seperti bakteri, virus, dan jamur dengan cara proses kimia dan fisika. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.